Burning Flame Valley terletak di Roasting Fire Mountain Range di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini sepenuhnya terbentuk oleh gunung berapi panas. Roasting Fire Mountain Range memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasan untuk ini adalah karena Burning Flame Valley berada di sini. Roasting Fire Mountain Range tidak jauh dari kota Tianhuan. Perjalanan itu memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Chihuo cukup cepat. Mata Xiaoyan menatap ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar. Eman muda Yan Xiao. Ini adalah Roasting Fire Mountain Range. Markas besar Burning Flame Valley terletak di dalam. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan ketika dia melanjutkan. Rangkaian gunung api panggang diisi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, ia harus mengeluarkan kekerasan di dalamnya. Kalau tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Selain itu, ada banyak beast magical di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, ganas, dan sengit dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, rangkaian gunung api roasting ini luas dan tak berujung. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Karenanya, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan sendiri. Terima kasih atas pengingatmu, Penatua Chihuo. Setelah memasuki Roasting Fire Mountain Range, Xiaoyan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Mata Penatua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung merah besar yang berapi-api itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan melayang setelah dia melompat dari belakang burung. Mata Xiaoyan berhenti di tempat yang tidak jauh di depan tangga batu. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiaoyan menyadari bahwa ada dinding spasial di sini. Dinding spasial yang kokoh. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding ruang ini telah dikeraskan oleh kepala lembah di lembah api terbakar saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Dozun. Dozong biasa tidak akan bisa melanggarnya. Penatua Chihuo tertawa. Dinding spasial yang dapat memblokir serangan elit Dozun? Xiaoyan tanpa sadar mengklik lidahnya ketika dia mendengar ini. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengambil token giok merah menyala dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di dinding spasial. Erisap Jimets Wilas Ksarmaya Dinding Sugsi dan Memakwas Biwit Pintu Smut. Teman muda Yan Xiao, tolong. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan berjalan ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Tangga yang sangat panjang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan pada saat ini. Menciptakan ranah sendiri. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seseorang seperti Xiaoyan tidak bisa tidak berseru ketika melihat pemandangan yang sangat berbeda dari dunia umum di luar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh keberadaan kelas Dosheng. Namun, telah dibangun oleh generasi kepala suku dari lembah api terbakar saya, tempat ini memang bisa dianggap utopia di antara dunia gunung berapi. Penatua Chihuo melambaikan tangannya. Xiaoyan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan melirik langit dan samar-samar merasakan ada distorsi padanya. Jelas, seluruh lembah api-api ini ditutupi dalam lapisan ruang yang terdistorsi. Xiaoyan mendesah kaget di dalam hatinya. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin tokoh lincah bergegas. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Selain itu, mereka tidak terlalu tua. Namun demikian, utas doci yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara yang kosong saat ia terbang menuju daerah-daerah lembah yang dalam. Orang itu sebenarnya adalah Dozong. Kenapa dia begitu muda?
Seharusnya beberapa senior yang sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Ya, ini seharusnya. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, apakah dia sebanding dengan Nona Huaer? Itu benar. Hanya satu orang abnormal seperti Nona Huaer yang cukup. Akan terlalu banyak pukulan jika ada lebih banyak dari mereka. Xiaoyan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti penatua Chihuo dengan cermat. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid Burning Flame Valley yang berpakaian merah sedang beringsut di sekitar mereka. Tampaknya beberapa Grandmaster Alchemist lainnya telah tiba. Penatua Chihuo bergumam ketika dia melihat aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan akan banyak alkemis? Xiaoyan merajut alisnya dan bertanya. Tidak perlu begitu banyak. Alih-alih, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum ketika dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi? Xiaoyan semakin merajut alisnya. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan Skyfire 3 Mysterious Change. Aku akan menunggu dan melihat. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Chihuo tersenyum canggung ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat aula yang besar, merah menyala. Xiaoyan mengikuti di belakang penatua Chihuo. Mereka dengan lembut mendorong membuka pintu aula. Penatua Chihuo bergegas masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata, Kepala lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grandmaster Alchemist yang direkomendasikan kota Tianhuan telah tiba. Pada saat ini ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Wajah mereka acuh tak acuh. Ada seorang lelaki tua kurus berambut merah mengenakan pakaian linen sederhana yang duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyum. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Mata semua orang di aula terangkat ketika penatua Chihuo menyebutkan kedatangan Grandmaster Alchemist. Chihuo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugas. Pria tua berambut merah itu tersenyum pada penatua Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, Mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah Anda mencoba untuk membiarkan orang lain mengatakan bahwa Burning Flame Valley kami memiliki keramahan yang buruk? Penatua Chihuo dengan cepat mengangguk. Dia menoleh, menghadap keluar aula dan berkata, Teman muda Yan Xiao, silakan masuk. Yan Xiao? 10 plus alkemis di aula yang memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit. Mereka belum pernah mendengar tentang Grandmaster Alchemist bernama Yan Xiao muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan berjalan ke aula. Setelah itu, keheningan sementara mengisi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiaoyan samar-samar merasakan tekanan samar ketika dia memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari pria tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Apanya perlahan menyapu Xiaoyan. Setelah ini, kejutan di matanya juga tumbuh menjadi lebih padat. Teman muda itu terlalu sopan. Aku bernama Tang Zhen. Tidak disangka bahwa teman muda telah mencapai kelas Dozong di usia yang sangat muda. Bakat ini sangat langka. Pria tua berambut merah itu tertawa. Alkemis yang duduk di tempat ini terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan. Bakat untuk mencapai kelas Dozong pada usia muda dapat dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen membukakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Menjadi orang yang paling terkemuka, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Dozong pada usia muda. Kepala lembah Tang telah melebih-lebihkan aku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala Burning Flame Valley. Dia bisa memberitahu kekuatan Xiaoyan hanya dengan sekali pandang. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan begitu sempurna.
Kekuatan Tang Zhenyi kemungkinan jauh lebih besar daripada Lei Zunjie dari Wind Lightning Pavilion. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah Dou Zong, tapi Grandmaster Alchemist sejati. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiaoyan ketika dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir pria tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja sebagai seorang alkemis, orang biasanya akan memiliki beberapa kesombongan, terutama para alkemis yang memiliki kemampuan. Seorang Grandmaster Alchemist adalah bentuk alamat yang memiliki bobot signifikan di Central Plains. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini keras. Chihuo sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, tolong yakinlah bahwa aku yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda ini, Yan Xiao, benar-benar mencapai persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Yang disebut penatua Mo hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiaoyan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang penatua Chihuo katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bakat putri saya. Bukan hal yang sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis saat mencapai kelas Dozong pada saat yang sama. Tang Ying berkata, mengambil kesimpulan cepat hanya dengan mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda. Wanita berpakaian merah di sampingnya melengkungkan bibirnya dan mendengus dingin. Mata cantiknya menyapu Xiaoyan. Ada provokasi di matanya. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Man muda Yan Xiao, tolong cari tempat duduk. Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu, dia dituntun ke kursi di aula besar oleh penatua Chihuo di sebelahnya. Grandmaster Mo itu sebelumnya adalah seorang alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak tingkat 6. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, kemungkinan dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit jahat. Bertingkahlah seperti kamu tidak mendengar kata-katanya. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang ke sini semua adalah orang-orang terkenal. Namun dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Dia menutup matanya. Ada dua lelaki tua yang matanya terpejam di kedua sisi Tang Zhen. Alkemis tingkat 7? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat, sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah tetua eksternal dari Pil Tower. Bahkan, kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan lebih banyak. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat, sementara yang lain adalah bahwa keduanya tetua eksternal Pil Tower. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Penatua eksternal dari Pil Tower? Judul ini memang sangat mengejutkan. Haha, karena semua orang telah tiba, aku yang lama akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Ying di kursi pemimpin dia berkata, saya pikir semua orang tahu tentang itu. Saya yang lama ingin memurnikan pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. 10 Grandmaster ahli alkimia berubah ekspresinya. Tetua eksternal dari Pil Tower membuka matanya dan berkata, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa buat. Meskipun mereka berdua adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya dapat memperbaiki beberapa pil obat tingkat 7. Kamu bisa menyerahkan masalah ini kepadaku, yang saya butuhkan adalah dua alkemis yang bisa melawan 9 naga petir api saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya.
Orang bisa mendengar suara kepulan saat api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Ini adalah 9 naga petir api. Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritual Anda. Jika Anda mampu menahan pemanggangan 9 naga petir api milikku, Anda akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum saat dia menginstruksikan. Wajah-wajah sejumlah alkemis bersifat berkedut ketika Brav Menteri ini. 9 naga petir api berada di peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Tidak ada seorang pun yang tidak menyadari kekuatan nyala api ini. Selain itu, dengan kekuatan Tang Zhen yang tak terduga, kekuatan spiritual orang biasa kemungkinan akan dibakar menjadi ketiadaan saat kontak dengannya. Alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semua menarik leher mereka. Dua tetua eksternal dari Pil Tower merenung dan berkata, "Kepala Lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Ada kekuatan naga berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak orang yang hadir yang bisa bertahan." Tang Zhen berkata, "Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya yang lama tahu batas kemampuan saya dalam hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang dapat bertahan selama 10 menit, seseorang akan dianggap telah lulus. Setelah semua orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir terluka." Mata Tang Zhen menyapu aula dan berkata, "Karena aku sudah mengundang kalian semua Grandmaster, aku secara alami tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat menanggung 9 naga petir api ini, lembah api bakar masih akan memberi semua orang hadiah besar." Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Wanita berpakaian merah itu memandangi Grandmaster Alkemis yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Zhen. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Mata cantik wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berada di tempat yang agak sepi di aula besar. Secara kebetulan, dia melihat Xiaoyan yang berwajah tenang yang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang tampak tenang-tenang, tetapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya pura-pura. "Baiklah, kita akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan." Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan bundel api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara aula besar. Api berwarna perak melengkung saat terbakar. 9 naga api kecil menari-nari di sekitarnya, muncul seolah-olah api itu memiliki kecerdasan. "Grandmaster mana yang akan mencoba dulu?" tanya Tang Zhen sambil tersenyum. Segera, seorang lelaki berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen ketika dia berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku yang lama mencobanya. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika saya bisa menguji kekuatannya hari ini." "Grandmaster Hua, silakan." Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Penatua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak tingkat 6. Dia memiliki reputasi di wilayah tengah. Penatua Chihuo dari sisi Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk berterima kasih kepada penatua Chihuo. Pria tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya. Api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan. Sosok manusia api itu sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Nyala api orang ini pasti nyala api binatang. Ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hua Chen menjentikan jarinya dan sosok manusia api memasuki kelompok api berwarna perak di depan mata semua orang. Mengaum. Begitu naga mengaum terdengar, 9 naga api dalam api berwarna perak segera bergegas mendekat. Mereka bertabrakan dengan sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka merobek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok manusia api. Mengerang. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan, ekspresinya sedikit pucat. Memang layak menjadi api surgawi. Aku mengakui kekalahan. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Ia menghela nafas dan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi pahit. Beberapa Grandmasters Alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka.
Ada beberapa alkemis lain yang mencobanya setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak dapat tahan. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tetapi hatinya menghela nafas dengan kekecewaan ketika dia melihat para alkemis gagal satu demi satu. Grandmaster alkemis lain gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya di aula besar yang belum berusaha adalah dua tetua eksternal dari Pil Tower dan Xiaoyan. 9 naga petir api. Naga mungkin mengguncang jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Penatua eksternal dari Pil Tower bernama Grandmaster Huan adalah orang pertama yang mendesah lembut. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Nyala api ini agak tidak biasa karena nyala api memancarkan udara dingin ketika naik. Api langit dingin, nyala Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh Skybound Python, kan? Ada desas-desus bahwa Skybound Python ini hanya akan muncul di daerah di mana flame pendinginan tulang muncul. Nyala binatang buas ini di dalam tubuhnya mirip dengan nyala tulang dingin. Bahkan Tang Zhen terkejut ketika dia melihat nyala api berwarna putih yang memancarkan udara dingin. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia agak terkejut ketika dia mempelajari Sky Cold Flame di tangan Grandmaster Huan. Itu tidak terduga bahwa hal ini adalah semacam yang berhubungan dengan tulang nyeri guru. Tulang dingin. Saya tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil bertemu dengan Skybound Python. Grandmaster Huan tertawa getir. Python ini ditutupi oleh nyala putih, baru saja memasuki nyala perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Setelah itu, Python di dalam nyala api dan naga api menemui jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi semakin kusyuk. Waktu berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Ketika Python api berwarna putih hampir sepenuhnya ditelan oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Memang layak menjadi Heavenly Flame yang peringkat 12. Grandmaster Huan akhirnya menghela nafas lega ketika tertawa getir setelah menarik kembali ular sanca api. Selamat Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Tang Zhen tersenyum. Selanjutnya, nyala api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiaoyan melihatnya, itu hanya bisa dianggap api binatang tingkat atas menengah. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Ketika tanda 7 menit berlalu, api berwarna biru tidak dapat bertahan lagi, dan itu terpotong-potong oleh 9 naga api yang menerkam maju bersama. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela nafas ketika melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya pada Tang Zhen sebelum kembali ke tempat duduknya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji nyala api yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen. Dia menghela nafas, saya telah menyusahkan semua orang. Engkes Naively, Hanzer Master Huel, Itan Wushian. Now, inen Butitsen Doref. Bukankah masih ya Grandmaster Alchemist? Tang Zhen kaget ketika dia melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiaoyan. Teman muda ini Yan Xiao. Apakah Anda ingin mencobanya? Tang Zhen secara alami sadar bahwa banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangan di dadanya. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Karena aku datang ke Burning Flame Valley, aku secara alami pasti mencoba tes ini. Xiaoyan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alchemist di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Karena teman muda Xiaoyan tertarik, tolong cobalah. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang menggantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok meringkuk dan bangkit di atasnya. Kontrol Xiaoyan saat ini terhadap Glazed Lotus Heart Flame telah mencapai tingkat di mana ia bisa memanipulasi sesuka hati. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar untuk merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiaoyan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Nyala suhu rendah seperti itu mungkin lebih rendah daripada bahkan dari beberapa api yang terbentuk dari dochi, kan? Meskipun sang alkemis yang duduk di tempat ini semuanya sombong, mereka bukan orang bodoh. Secara alami,
Mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan menekan api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap nyala api. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau jade ini tidak sesederhana itu. Xiaoyan tidak peduli tentang mata di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika kekuatan spiritualnya memasuki api. Api itu perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau jade, muncul seperti batu giok, kualitas terbaik. Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut dan lotus api perlahan berputar ketika mendekati sekelompok api berwarna perak di udara. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika lotus api hijau giok memasuki sekelompok api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan sigap menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alchemist ketika mereka melihat adegan ini. Cemoohan di mata mereka menjadi lebih padat. Namun, adegan yang mereka antisipasi tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. 9 naga api membawa momentum sengit saat mereka dengan kejam mengelilingi lotus api di bagian dalam api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Mereka semua melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar lotus api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit lotus api seperti yang mereka miliki pada kesempatan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar turun ke keheningan yang aneh. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak ada banyak api di dunia ini yang bisa menyebabkan 9 naga petir api menjadi setakut ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok Xiaoyan telah memanggil pasti semacam api surgawi. Api itu berwarna hijau jade. Namun, sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat ke-19, tetapi kilau tidak begitu padat. Selain itu, bahkan jika itu adalah Green Lotus Core Flame, itu tidak akan bisa menyebabkan 9 naga petir api menjadi setakut ini. Pria muda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam pelan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya yang cantik karena adegan ini. Syok juga melonjak di mata dua tetua eksternal dari Pill Tower di aula besar pada saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat menebak samar apa itu api hijau jade. Betapa tidak terduga. Orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Saya ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata mereka berdua menyapu aula besar tanpa diperhatikan. Mereka melihat ekspresi serakah melonjak ke mata beberapa orang. 10 menit mengalir deras di aula besar yang sunyi. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu kalau aku sudah lulus? Apakah kamu masih membutuhkan aku yang lama untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang lama benar-benar telah mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen menggerayangi janggutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah beberapa alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini khususnya untuk Grandmaster Mo yang telah mencemooh Xiaoyan sebelumnya. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Xiaoyan benar-benar tidak menyukai orang tua ini yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda yang bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Semuanya, tolong yakinlah. Saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika penyempurnaan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin padat setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia berkata dengan lemah. Meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan menghancurkan hal-hal jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan bahan obat berharga dari Ketua Tang, kemungkinan Anda tidak akan bisa menggantinya. Terima kasih atas pengingatmu.
Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Tinggalkan saja salah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat untuk Grandmaster Huan dan saya. Xiao Yanyan tersenyum ketika dia menjawab. Cemoohan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi kusam. Wanita berpakaian merah tanpa sadar tertawa terkikik ketika dia melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun dia buru-buru menutup mulutnya ketika dia melihat Tang Zhen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat. Bahan obat yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat mungkin berharga. Tetapi dengan kemampuan lembah api terbakar saya, kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Karena itu, tidak perlu ada beban mental ketika membantu saya yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan menjadi sederhana. Oleh karena itu, saya yang lama harus menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantu saya dalam berhasil memperbaikinya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, Anda hanya dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu. Cao Yan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, bolehkah aku tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api terbakar? Tang Zhen kaget ketika mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa. Selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak bisa diteruskan ke orang lain, semuanya bisa. Bolehkah saya tahu apa yang teman muda Yan Xiao inginkan? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya menatap Tang Zhen saat dia perlahan-lahan mengucapkan Skyfire 3 Mysterious Change.